Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami akan mereview jurnal yang berjudul The Controlling Profession in the Digital Age, Understanding the Impact of Controllers, Job Role, Skill, and Competence. Berikut adalah anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Reza Nurfaradila dengan NPM 295, kemudian ada Takvia Fitri dengan NPM 297, kemudian ada Larasati Pingkan dengan NPM 302, lalu ada Cindy Sekar Nirwana dengan NPM 303, kemudian ada Erli Agista dengan NPM 304, dan yang terakhir ada Indavis Kurniawati dengan NPM 307. Baik, di sini saya Indavis Kurniawati dengan NPM 190, 130, 10307 akan menjelaskan pemaparan awal mengenai jurnal yang telah kami review. Baik, untuk jurnal yang telah kami review berjudul The Controlling Profession in the Digital Age, Understanding the Impact of Digitization on the Controllers, Job Roles, Skill, and Competence. Jurnal yang telah kami review berasal dari International Journal of Accounting Information System dengan halaman sejumlah 23 halaman dan tahun terbit adalah 2019. Nah, untuk penulis dari jurnal yang telah kami review adalah Thuy Dong Och, Frank Toutberg, Frank Bonsberg, dan Gandalf Buscher. Untuk reviewersnya adalah Reza Nurfaradila, kemudian ada Takvia Fitri, kemudian ada Larasati Pingkan, kemudian ada Cindy Sekar Nirwana, kemudian ada Erli Agista, dan yang terakhir ada Indavis Kurniawati. Untuk tanggal reviewnya adalah 9 Oktober 2021. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan dari jurnal yang telah kami review. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, pergeseran paradigma dalam peran dan tantangan untuk pengontrol dan MA dalam organisasi lintas industri ini memang telah disoroti dalam literatur akuntansi manajemen, akademik, dan praktisi. Nah, peran pekerjaan baru pengendali ini digambarkan sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi terkini. Misalnya, kemunculan big data yang sering disebut-sebut sebagai salah satu pendorong utama perubahan peran. Nah, hal ini diungkapkan oleh Bhimani dan Wilcox tahun 2014, Cromwell tahun 2016, Paine dengan tahun 2014, dan Tronsky dengan tahun 2017. Baru-baru ini keterampilan untuk tugas analitik data telah digambarkan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh profesi pengontrol. Nah, terlepas dari perubahan yang jelas dalam persyaratan pekerjaan ini, sedikit penelitian yang telah dilakukan hingga saat ini untuk memahami mengapa dan bagaimana peran pekerjaan baru ini muncul dan apa perkembangan ini diperlukan untuk profesi akuntansi, pengendali, dan manajemen. Nah, adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang perkembangan ini. Jadi yang pertama ada apa peran pekerjaan baru, tugas, dan keterampilan serta kompetensi terkait yang muncul karena meningkatnya digitalisasi di lingkungan bisnis. Dan yang kedua sejauh mana peran pekerjaan, tugas, keterampilan, dan kompetensi baru ini menyebar dalam praktik organisasi, dan apakah ada kesenjangan keterampilan antara profil pengontrol modern dan pengontrol saat ini. Selanjutnya, dalam penelitian ini diuraikan latar belakang teoritis dengan fokus pada transformasi digital yang semakin membentuk lingkungan bisnis, serta perubahan peran dalam profesi akuntansi, pengendalian, dan manajemen yang telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Nah, setelah itu dijelaskan juga desain penelitian ini, termasuk metode yang diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, tinjauan pustaka dan analisis bibliometrik ini dilakukan berdasarkan sampel 63 publikasi praktis dan akademis untuk memeriksa perubahan peran pengontrol dan MA yang diindikasi digitalisasi. Selanjutnya, 1922 iklan pekerjaan dari perusahaan DAX30 Jerman serta satu set lengkap 2.331 profil anggota yang diambil dari jejaring sosial bisnis, diperiksa menggunakan pendekatan penambangan teks untuk memberikan bukti difusi peran baru dalam praktik organisasi. Nah, setelah itu temuan utama ini dirangkum dan diinterpretasikan menggunakan model explanatory yang akhirnya keterbatasan dan implikasi untuk penelitian dan praktek dan arah penelitian masa depan dibahas dan kesimpulan pun juga diberikan. Baik,
Saya Reza Nur Faradila dengan NPM 19013010295. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang teoritis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai transformasi digital lingkungan bisnis. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, lingkungan bisnis telah mengalami proses transformasi yang cepat, yang tidak hanya diharapkan menghasilkan perubahan dalam model bisnis, organisasi perusahaan, dan proses kerja, tetapi juga dalam hubungan di dalam suatu perusahaan. Menurut laporan OECD oleh Spezia et al. Tahun 2016, seperangkat keterampilan yang diperlukan bagi karyawan untuk melakukan tugas-tugas yang terlibat dalam profil pekerjaan mereka berubah karena meningkatnya penggunaan TIK. Nah, karena lingkungan kerja digital ini membawa serta meningkatkan kebutuhan tugas analitis dan interaktif. Di antara pendorong teknologi utama dan perubahan keterampilan itu adalah inovasi teknologi seperti internet seluler, teknologi cloud, kekuatan pemrosesan dan big data, the Internet of Things, robotika, kecerdasan buatan, dan lain-lain. Nah, saat ini inovasi teknologi tersebut masih sedang dipromosikan dalam konteks industri 4.0 dan inisiatif digitalisasi lainnya. Nah, terlepas ini, TIK yang diadopsi dalam lingkungan kerja, implikasinya bagi tenaga kerja organisasi adalah serupa. Contohnya nih, kapasitas karyawan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas rutin akan berkurang dan dapat digunakan di tempat lain untuk tetap sukses berhasil dalam jangka panjang. Organisasi harus terus-menerus reorientasi diri, misalnya dengan mengadopsi strategi baru dan mendesain ulang struktur mereka untuk mengatasi perubahan kondisi lingkungan. Nah, di masa yang akan datang, cara kerja diperkirakan akan berubah di seluruh industri dan pekerjaan dengan konsekuensi yang luas bagi pasar tenaga kerja. Secara keseluruhan, bukti dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan digitalisasi, otomatisasi, dan perubahan teknologi telah menyebabkan pergeseran ke atas dalam struktur pekerjaan yang pada gilirannya akan mengakibatkan perluasan pekerjaan yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mengubah peran pengendalian profesi akuntansi dan manajemen. Nah, peran pengendalian dan manajemen akuntansi telah dibahas secara kontroversial dalam literatur yang muncul selama beberapa dekade terakhir. Menurut definisi, pengendalian dan manajemen akuntansi bertanggung jawab untuk mendukung manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan aktivitas pengambilan keputusan selama proses implementasian strategi menurut Low et al. Tahun 2011, Verstegen et al. Tahun 2007. Nah, dalam upaya untuk membandingkan profesi manajemen akuntansi dan pengendalian, Schaeffer tahun 2013 menyatakan bahwa tugas pengendalian umumnya dipertimbangkan cakupannya lebih luas, tidak hanya terkait dengan masalah akuntansi, tetapi juga masalah manajemen. Nah, 3 dekade yang lalu, Johnson and Kaplan tahun 1987 menekankan perlunya disiplin akuntansi manajemen untuk beradaptasi dengan perubahan tren kontemporer dalam persaingan teknologi dan manajemen untuk mempertahankan relevansinya bagi organisasi. Nah, peneliti lain telah menggemakan pandangan ini, yaitu menurut Chris dan Quinn tahun 2012 menjelaskan alasan bahwa manajemen disiplin telah memanfaatkan perubahan ini untuk mendapatkan kembali relevansinya dalam konteks organisasi. Terlepas dari peran penyedia informasi tradisional mereka, pengendalian dan manajemen akuntansi semakin terlibat dalam pengambilan keputusan manajemen, pembuatan dan proses manajemen strategis, di mana tingkat partisipasi sangat bervariasi di seluruh sektor industri. Itu menurut Aver, Ramli, Zoni, dan pedagang pada tahun 2007. Nah, demikian pula survei di antara manajemen akuntansi di Amerika Serikat dan Inggris mengungkapkan bahwa peran manajemen akuntansi telah melebar atau memperbesar. Sekarang lebih terlibat daripada sebelumnya dalam bisnis dan proses pengambilan keputusan. Lebih lagi, keterampilan analitis dan sosial menjadi lebih penting bagi panutan.
Peneliti lain menyatakan bahwa pergeseran ke arah peran mitra bisnis ini tidak dapat dikonfirmasi oleh hasil empiris dari berbagai negara, menurut Graham et al. Tahun 2012. Penjelasannya mungkin untuk gambar yang terfragmentasi ini mungkin karena pekerjaan pengendalian, kegiatan ini memang harus dipertimbangkan dalam konteks perusahaan masing-masing. Sementara beberapa pengendalian dan manajemen akuntansi mungkin terlibat dalam banyak dan beragam kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, apakah peran manajemen akuntansi ini memang bergerak ke arah peran mitra bisnis? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode penelitian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian untuk multi langkah. Nah, seperti yang diilustrasikan pada gambar ini merupakan perspektif media bisnis yang ditunjukkan untuk menyelidiki organisasi perspektif, di mana di sini ada dua pengendali. Yang pertama, pengendali peran baru dan kompetensi. Yang kedua, ada pengendali peran saat ini dan kompetensi. Lalu, yang pertama, pengendali peran baru dan kompetensi, di mana langkah yang pertama kita menentukan literatur tujuannya. Lalu dilanjutkan dengan bibliometric analisis, lalu mendapatkan hasil isi analisisnya. Yang kedua, pengendali peran saat ini dan kompetensi, di mana ada dua langkah, yaitu yang pertama, perayapan pekerjaan, lalu dilanjutkan dalam langkah selanjutnya ialah iklan lowongan analisis, lalu mendapatkan isi analisisnya. Yang kedua, anggota sync profil, lalu dilanjutkan dengan mencari media sosial analitiknya, lalu mendapatkan pula hasil isi analisisnya. Nah, dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mencari publikasi yang berfokus pada peran pengontrol perubahan sebagai implikasi langsung dari digitalisasi, tetapi juga peran yang menangani perubahan peran sebelumnya. Untuk ini, ialah bahwa kami bertujuan untuk memberikan bukti perubahan peran yang disebabkan oleh meningkatnya digitalisasi bisnis lingkungan. Oleh karena itu, kita harus membuktikan bahwa pergeseran peran ini telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dengan membandingkan isi keduanya, perdebatan peran sebelumnya dan baru-baru ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode teknik text meaning, di mana metode analisis ini merupakan sistematis teknik yang tepat untuk mengompresi banyak kata dari teks ke dalam kategori konten yang lebih sedikit berdasarkan aturan pengkodean yang eksplisit. Nah, untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang peran pekerjaan baru pengontrol, kami menggabungkan analisis konten kualitatif, yaitu untuk interpretasi teks berorientasi kategori dan analisis frekuensi untuk interpretasi teks berbasis statistik. Untuk mendapatkan keuntungan dari kekuatan kedua metode ini, analisis frekuensi seperti yang dijelaskan dilakukan dengan mengikuti prosedur pada perangkat lunak KDE, Miner, dan eksistensinya. Nah, dengan menggabungkan analisis isi kualitatif dengan analisis frekuensi kuantitatif ini, kami dapat manfaat dari kekuatan kedua metode ini, yaitu berdasarkan hasil kuantitatif analisis frekuensi juga dilakukan analisis klaster untuk menguji apakah isi publikasi menunjukkan pola tertentu dalam hal frekuensi beberapa kelompok kata. Oleh karena itu, kami sistem menyaring unigram, publikasi, dan frasa 2 hingga 5 kata untuk melakukan prosedur pengkodean di mana masing-masing unigram dan gram ditugaskan ke kategori yang ditentukan. Selanjutnya di sini terdapat rumus dalam mencari frekuensi relatif unigram atau RFUC dan endgram RFNC, di mana RFUC sama dengan sigma FUZ dibagi sigma FU, dan RFNC
atau n-gram sama dengan sigma FNC dibagi sigma Fn, di mana keterangannya RFUC atau RFNC adalah frekuensi relatif unigram atau n-gram yang ditetapkan untuk suatu kategori. Yang kedua, FUC atau FNC ialah frekuensi unigram atau n-gram yang ditetapkan untuk suatu kategori. Lalu yang terakhir ada FU atau Fn, ialah frekuensi total semua unit gram atau n-gram. Di sini terdapat dua sumber data. Yang pertama, artikel ini mengacu pada iklan pekerjaan untuk menentukan keterampilan dan kompetensi apa yang diharapkan pemberi kerja dari karyawan barunya. Tinjauan dan analisis iklan pekerjaan adalah metode yang umum direkomendasikan untuk mengidentifikasi keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan tuntutan untuk profesi tertentu. Lalu yang kedua, sumber data kedua yang kami andalkan untuk memeriksa difusi peran dan kompetensi baru pengontrol terdiri dari kumpulan data individu yang komprehensif yang mewakili perspektif karyawan. Nah, analisis data individu ini dengan sarana pendekatan analitik media sosial memungkinkan kita untuk menentukan sejauh mana peran dan kompetensi baru ini dipasok oleh para profesional pengendali saat ini. Mengingat tujuan ini, profil anggota di jaring sosial itu merupakan hal yang berharga sumber datanya karena berisi informasi tentang keterampilan, kompetensi, dan kemampuan profesionalisnya. Selanjutnya, di dalam artikel ini, untuk mendapatkan hasil analisis yang baik menggunakan 4 langkah, yaitu yang pertama ada persiapan, di mana terdapat pemeriksaan ejaan, penghapusan tanda hubung, lalu ada import file data. Yang kedua ada pemrosesan, yang terdapat lemmutisasi, yang kedua stemming, yang ketiga penghapusan perhentian kata-kata. Yang ketiga ada analisis. Nah, analisis ini terdapat statistik deskriptif, frekuensi, unigram, dan n-gram. Yang terakhir ada analisis cluster. Nah, yang keempat, yang terakhir, interpretasi, yang terdapat kontrolnya baru peran dan kompetensi, dan pengendali peran saat ini dan kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlia Gista Mardika, NPM 304. Saya akan menjelaskan tentang perspektif media bisnis. Jadi, artikel yang diterbitkan dalam berbagai jenis outlet publikasi, seperti contohnya jurnal akademik dan praktis, lalu ada majalah, laporan konsultasi dan bab buku, mengatasi peningkatan transformasi digital lingkungan bisnis, dan menggarisbawahi pentingnya keterampilan dan kompetensi baru untuk profil profesi pengendali. Lalu, perdebatan seputar peran baru pengontrol juga dibentuk oleh beberapa perwakilan dari berbagai perusahaan yang menggambarkan perjalanan mereka dalam proses transformasi digital. Lalu slide kedua ada lingkungan bisnis baru pengontrol. Transformasi digital lingkungan bisnis dan kebangkitan ekonomi digital juga menjadi topik utama dalam publikasi ini. Jadi lingkungan bisnis masa depan yang dijelaskan dalam literatur akademis dan praktis adalah lingkungan yang sangat otomatis, tempat digital dan dinamis dengan mesin dan objek yang cerdas, pintar, dan terintegrasi. Lalu, slide terakhir ada profil keterampilan baru pengontrol. Kategori pertama dari keterampilan profesional mengacu pada pengetahuan,
dan kompetensi khusus yang harus dimiliki karyawan untuk melakukan tugas pekerjaan mereka dalam disiplin mereka. Jadi, selain itu, profesional keuangan seperti pengontrol diharapkan memiliki pemahaman tentang pasar dan bisnis yang relevan, serta area fungsional utamanya, misalnya sumber daya manusia, pemasaran, pembelian, produksi. Jadi, untuk secara efektif mengembangkan model berbasis data yang sesuai. Hasil analisis mengungkapkan bahwa pentingnya keterampilan profesional telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Satu penjelasan yang mungkin untuk perkembangan ini adalah fakta bahwa beberapa keterampilan dianggap semakin kurang penting, dikarenakan bidang tugas baru seperti analitik data telah diperkenalkan baru-baru ini. Baik, selanjutnya mengenai perspektif organisasi. Statistik deskriptif dan hasil empiris. Pada tabel 2, kumpulan data mencangkup berbagai perusahaan di 23 industri, di mana otomotif industri merupakan bagian dari sepertiga dari seluruh sampel 33,7%, diikuti oleh industri peralatan listrik 10,1% dan industri teknik mesin 7,2%. Hasil empiris dari analisis frekuensi atau literatur iklan pekerjaan dan profit anggota. Lalu di tabel 3, memungkinkan kita untuk secara kuantitatif menilai dan membandingkan temuan dari analisis literatur dengan analisis dari iklan pekerjaan dan profit anggota. Mengingat bahwa tanggal publikasi dari iklan pekerjaan yang dinilai berkisar antara jangka waktu 3 tahun dan profit anggota diambil selama 2 bulan. Peran pekerjaan pengontrol saat ini. Tabel di atas adalah frekuensi relatif batang yang menggambarkan peran baru seperti mitra bisnis, manajer bisnis, analisis bisnis, konsultan internal, dan lain-lain adalah secara signifikan lebih jelas. Sementara tetap pada tingkat yang sama tinggi seperti yang disajikan dalam analisis literatur, sejauh menyangkut area tugas pengontrol, dapat disimpulkan bahwa analitik data masih belum dianggap sebagai yang utama dalam area tugas profil pekerjaan pengontrol dalam praktik organisasi. Sementara dalam literatur analitik data dianggap sebagai salah satu dari tugas utama pengontrol di masa depan. Logis bahwa organisasi yang mencari bakat baru berusaha untuk memberikan kesan positif dari pekerjaan yang ditawarkan dan karenanya juga mempromosikan peran mitra bisnis dalam iklan pekerjaan. Dengan cara yang sama, mengendalikan profesional yang mempresentasikan profil keterampilan mereka di jaringan sosial bisnis cenderung memberikan citra yang kompeten tentang mereka sendiri. Sejauh menyangkut area tugas pengontrol, dapat disimpulkan bahwa analitik data masih belum dianggap sebagai yang utama dalam area tugas profil pekerjaan pengontrol dalam praktik organisasi. Sementara dalam literatur analitik data dianggap sebagai salah satu dari tugas utama pengontrol di masa depan. Hal ini ditujukan oleh frekuensi relatif unigram dan n-gram yang ditemukan dalam iklan lowongan kerja dan profil anggota yang tetap pada tingkat yang rendah. Menurut teori rekrutmen, persyaratan pekerjaan yang diminta yang dapat ditemukan dalam iklan pekerjaan biasanya mewakili profil kompetensi dan keterampilan yang diminta oleh organisasi dari karyawan yang potensial untuk memastikan keberhasilan organisasi. Asumsi ini dapat dikonfirmasi ketika menganalisis frekuensi relatif dari keterampilan yang diminta dalam sampel. Hal yang sama berlaku untuk profil anggota, di mana keterampilan yang dilaporkan sendiri dan kompetensi diekstraksi dari teks tidak terstruktur di bidang memiliki dan kualifikasi yang mirip dengan CV profil anggota. Yang diterbitkan di jejaring sosial bisnis biasanya berisi informasi yang relevan tentang posisi pekerjaan profesional, pendidikan, latar belakang, dan keterampilan, kompetensi, dan minat.
Dalam iklan pekerjaan dan profil anggota, penekanan pada keterampilan lebih keras seperti keterampilan profesional, keterampilan metodologis, dan TI. Keterampilan jauh lebih kuat daripada dalam literatur. Peran pekerjaan dan profil keterampilan pengontrol yang saat ini diminta dan disediakan dari perspektif organisasi dapat dipastikan bahwa peran baru pengontrol seperti yang dijelaskan dalam analisis literatur masih bersifat angan-angan daripada realitas yang seperti terlihat. Dengan demikian, dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan dalam pendahuluan, dapat dinyatakan bahwa dari perspektif organisasi, praktik pengendalian tradisional masih merupakan bagian utama dari pekerjaan sehari-hari pengontrol, sementara tugas-tugas yang terkait dengan data analitik atau big data tidak berperan. Saya Larasati Pinkan, NPM 302 akan melanjutkan pembahasan masalah model penjelasan dan temuan utama. Model penjelasan. Sebelum membahas hasil, kami merangkum kontribusi yang diidentifikasikan dalam model penjelasan. Dalam usulan kerangka kerja, Johnson et al. 1986 halaman 1 mengidentifikasi 4 aspek utama dari kelompok TI dan peran ME. Kerangka kerja ini berfungsi sebagai dasar untuk model penjelasan kami yang kami lengkapi dengan hasil utama dari studi kami untuk menggambar gambaran yang lebih komprehensif dan rinci tentang proses perubahan yang berarti perkembangan teknologi terkini untuk ME dan pengontrolan profil pekerjaan. Titik awal dari proses perubahan yang luas ini terdiri dari lapisan pertama kerangka kerja, yang mewakili kekuatan perubahan eksternal. Kekuatan eksternal ini mencakup faktor-faktor seperti globalisasi yang sedang berlangsung, perubahan dalam pasar, perubahan permintaan dan peraturan pelanggan, serta meningkatnya persaingan di pasar global. Kekuatan teknologi membentuk lapisan kedua dari kerangka kerja ini sendiri, terdiri dari perkembangan teknologi terkini dan teknologi inovatif yang diharapkan dapat membantu organisasi untuk menanggapi kekuatan eksternal ini. Tentang yang ditimbulkan oleh proses perubahan ini untuk profesi mengontrol dan MA, termasuk munculnya peranan baru yang memerlukan perpindahan dari peran tradisional dan tidak menarik seperti perhitungan kacang, penyediaan informasi internal dan pakar keuangan, ke konsultan internal dan mitra bisnis yang populer, dan ilmuwan data. Yang selanjutnya ada temuan utama. Pertama-tama harus dinyatakan bahwa persyaratan keterampilan ME dan pengontrol di masa depan dan pengendalian dan departemen keuangan masa depan, dan dengan demikian cara kinerja karyawan akan sangat berbeda dari hari ke hari, seperti yang juga ditunjukkan oleh lapisan kekuatan internal dari model penjelasan. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa proses transformasi digital belum berjalan seperti yang diharapkan di banyak organisasi. Dalam upaya menjawab pertanyaan apakah masuk akal untuk mempersiapkan masa depan atau menunggu dan melihat, Paine 2014 menyatakan bahwa permintaan untuk big data dan analitik mungkin tidak realistis jika Departemen Keuangan masih belum berhasil menjaga sistem dasar tetap berjalan. Penjelasan lain yang mungkin didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan yang telah mengadopsi analitik big data mungkin lebih memilih untuk memperkerjakan ilmuwan data untuk tugas analitik data alih-alih meningkatkan keterampilan pengontrolan perusahaan untuk mengambil tugas yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan conclusion mengenai artikel yang telah kami review. Jadi pada penelitian ini membahas mengenai pemeriksaan implikasi dari peningkatan digitalisasi manufaktur dan lingkungan bisnis untuk peran pekerjaan, keterampilan dan kompetensi kontrol dari profesi MA, dari media bisnis dan perspektif organisasi. Nah, adapun tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk berkontribusi menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana peran pekerjaan baru ini muncul dan sejauh mana pergeseran ini telah menyebar dalam praktik organisasi. Nah, seiring dengan maraknya inovasi teknologi yang sedang digalakkan, seperti contoh big data, predictive analysis, cognitive computing, dan secara umum industri 4.0, kesenjangan keterampilan ini antara kebutuhan masa depan dan peran pengontrol saat ini menjadi jelas. Hal ini tentunya diungkapkan oleh Bimani dan Wilcox pada tahun 2014. Nah, jadi hasil dari penelitian ini termasuk
kontradiktif, di mana peran pengontrol sebagai ilmuwan data, literatur tidak jelas tentang perlunya perubahan peran pengontrol. Lebih khusus lagi, perdebatan seputar peran pekerjaan baru pengontrol telah menghasilkan permohonan dalam literatur akademis dan praktis untuk peran mitra bisnis yang lebih analisis dan cerdas secara emosional dengan keterampilan matematika, statistik, dan pemrograman. Lalu, kepentingan kolektif dalam literatur akademis dalam praktik ini dapat dimengerti dinilai berdasarkan studi terbaru yang disajikan sebagai implikasi dari lingkungan bisnis dan lingkungan kerja yang semakin digital dan otomatis di masa depan. Namun, temuan penelitian tersebut berkontribusi pada perdebatan akademis dan praktis yang sedang berlangsung tentang perubahan peran yang diharapkan dari pengontrol dan profesi MA. Karena mereka akan membantu peneliti dan praktisi untuk memahami mengapa peran, keterampilan, dan kompetensi baru mungkin atau mungkin tidak penting untuk profesi pengontrol. Baik, sekian penjelasan mengenai artikel yang telah kami review. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan penjelasan kurang jelas ataupun terdapat kesalahan-kesalahan. Thank you for watching.